Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel seputaran handphone. Apa kabar sobat dan rekan-rekan semuanya, dimanapun berada? Semoga baik dalam lindungan dan dimurahkan rezekinya ya. Baiklah, di tangan saya ini ada servisan HP Vivo Y91C, yang dimana kerusakan HP tersebut LCD-nya yang bermasalah ya. Jadi video saya kali ini saya akan menunjukkan step by step gimana cara pemasangan LCD Vivo Y91C ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, simak terus video saya. Semoga video saya bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semua di dalam dunia Android. Baiklah, langkah awal yang akan kita lakukan untuk pemasangan LCD Vivo Y91 ini, kita akan membersihkan sisa-sisa lem terlebih dahulu ya. Oh ya teman-teman semuanya, buat HP Vivo Y91 ini udah saya bongkar terlebih dahulu ya, untuk menanggalkan LCD yang rusak ya teman-teman ya. Jadi di saat saya pembongkaran LCD, saya tidak memvideokan saat saya pembongkaran ya teman-teman ya. Jadi balik lagi pembahasan kita untuk membersihkan sisa-sisa lem yang ada di tulang HP Vivo Y91 nya ya. Jadi untuk pembersihan sisa-sisa lem ini fungsinya untuk di saat pemasangan LCD yang baru, LCD yang kita pasang rapat dan rapi ya teman-teman ya. Jadi sisa-sisa lem yang kita bersihkan ini tidak menganjal di bagian tulang HP-nya ya teman-teman ya. Jadi itulah fungsi untuk membersihkan sisa-sisa lem yang ada di tulang Vivo Y91C ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah, sepertinya pembersihan sisa-sisa lemnya sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi itu tergantung dari teman-temannya masing-masing ya, cara untuk memasang LCD HP ya teman-teman ya. Jadi ini saya cara pemasangan LCD saya seperti ini ya teman-teman ya. Baiklah, kita akan memasang atau kita akan menaikkan LCD-nya lagi ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita menaikkan LCD-nya, kita bersihkan dulu sisa-sisa lem yang ada di meja servis kita ya teman-teman ya. Dan ini LCD barunya, saatnya kita akan menaikkan LCD baru ini ya teman-teman ya. Dan untuk pemasangan LCD ini kita harus mengetes LCD-nya terlebih dahulu ya. Karena di saat kita pengetesan LCD terlebih dahulu, kita tahu LCD-nya fungsi atau tidak ya teman-teman ya. Kalau LCD-nya tidak berfungsi dan langsung kita naikkan, takutnya kita tidak bisa meretur barang lagi ya teman-teman ya. Jadi akhirnya kita nombok untuk pemasangan LCD Vivo Y91-nya. Karena di saat kita pemasangan LCD Vivo Y91 ini, LCD-nya tampil, terkadang ada juga LCD-nya tidak bisa disentuh sama sekali ya teman-teman ya. Jadi kita belum bisa memastikan bahwasanya LCD ini bagus ya teman-teman ya, walaupun LCD ini kita beli dengan baru ya teman-teman ya. Alhamdulillah, HP-nya udah masuk ke menu, saatnya kita masukkan polanya dulu ya teman-teman ya. Oke, saatnya kita akan ngetes touchscreen-nya ya teman-teman ya, apakah touchscreen-nya berfungsi atau tidak ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ternyata LCD baru dari Vivo Y91 ini sangat berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Baiklah, kita akan memasang LCD Vivo Y91 ini ya teman-teman ya, yang baru ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita pasang, kita tanggalkan dulu baterainya, lalu kita beri sedikit lem
di bagian sudut tulangnya ya teman-teman ya, bukan di tengah-tengah LCD-nya teman-teman. Jadi secukupnya saja yang harus kita kasih, tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh juga terlalu sedikit ya teman-teman ya. Jadi secukupnya saja kita beri lem di bagian tulangnya ya teman-teman ya. Karena di saat kita memberi lem ini, disitulah kita takutnya ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita terlalu banyak memberi lem, takutnya lem yang kita kasih ini merembes ke bagian dalam LCD juga ya teman-teman ya, dan menimbulkan LCD-nya kemasukan lem juga ya teman-teman ya di bagian dalam LCD-nya. Jadi kita harus memberi lem ini secukupnya saja dan tidak perlu buru-buru juga untuk mengerjakan pemasangan LCD ini teman-teman. Alhamdulillah pengeleman LCD-nya sudah selesai ya. Saatnya kita naikkan LCD baru ini. Jadi sebelum kita menaikkan LCD-nya, kita pasang double tip yang ada di fleksibel LCD-nya ya, supaya LCD-nya saat pemasangan rapat di bagian tulang bawah ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, di saat menaikkan LCD ini kita harus berhati-hati teman-teman. Kita paskan dulu di bagian sudut kamera, lalu baru kita tekan di bagian bawah ya teman-teman ya. Dan tekannya nggak perlu juga untuk terlalu ditekan ya, takutnya di bagian bawah itu ada namanya IC lampu. Jadi itu yang harus kita waspadai untuk pemasangan LCD ini. Kebanyakan di saat pemasangan LCD terlalu ditekan, akhirnya LCD-nya pecah dan IC kacanya pun pecah ya teman-teman ya, dan bergaris ya teman-teman ya. Terkadang ada juga yang memasang LCD seperti ini, LCD-nya ditekan akhirnya padam ya teman-teman ya. Ada juga di saat pemasangan LCD ini, LCD-nya pecah bagian bawah ya dan bergaris. Itu kalau udah bergaris seperti itu biasanya IC kaca teman-teman, IC kaca bagian dalam LCD ini pecah. Alhamdulillah pemasangan LCD-nya selesai. Saatnya kita akan pasang satu persatu baut yang ada di Vivo Y91 ini ya. Baut ini fungsinya itu ada plat untuk pengunci fleksibel HP ini ya teman-teman ya, supaya di saat HP ini terjadinya benturan, fleksibel bagian LCD dan fleksibel bagian mainboard pengecasan dan fleksibel baterainya tidak lepas ya teman-teman ya. Dan itu fungsinya plat untuk pengunci fleksibel itu ya teman-teman ya. Dan ini tombol-tombol dari HP ini ya teman-teman ya, yang di saat kita bongkar tadi tombol-tombolnya copot dan lepas ya. Alhamdulillah bautnya sudah terpasang semua dan saatnya kita akan memasang casing belakangnya. Jadi di saat pemasangan casing belakang ini kita tidak perlu terlalu tekan juga teman-teman. Jadi di saat kita terlalu tekan nanti itu juga bisa menimbulkan LCD dari Vivo Y91 ini pecah ya teman-teman ya. Jadi cara penekannya harus berhati-hati dan jangan terlalu ditekan kali ya teman-teman ya. Alhamdulillah handphonenya sudah selesai dan saatnya kita akan tes untuk penghidupan lagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah handphonenya udah hidup ya teman-teman ya, dan udah keluar logo Vivo Android-nya ya. Saatnya kita akan merapatkan LCD-nya lagi ya teman-teman ya, dengan menggunakan selatip ini ya teman-teman ya. Biasanya ada juga tukang servis yang menggunakan karet, tetapi saya tidak menggunakan karet teman-teman. Saya menggunakan selatip ini supaya di saat si pemilik handphone mengambil handphonenya bisa langsung dipakai ya teman-teman ya. Karena kalau kita menggunakan karet, si pemilik handphone pun susah untuk memakai handphonenya ya teman-teman ya. Dan menurut saya sangat bagus kita menggunakan selatip daripada kita menggunakan karet ya teman-teman ya.
karena kalau kita menggunakan karet itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan LCD pun pecah ya teman-teman ya. Jadi tergantung dari teman-teman, mau pakai karet juga bisa dan mau pakai selatip juga bisa ya teman-teman ya. Dan ini saya akan memasang selatip di bagian atasnya juga ya teman-teman ya. Jadi supaya kiri kanan dan atas bawahnya rapat ya teman-teman ya. Ternyata baterai dari Vivo ini juga habis. Dan sekian dari video saya, semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.